Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas. Mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, "Anda adalah seorang gubernur yang zalim." Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya balik sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong, sastrawan. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, Abu Nawas," kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya, karena gubernur melakukan hal seperti itu. "Bagaimana ceritanya itu?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini, lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati," kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. "Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati," tutur para sastrawan itu. "Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Hai, ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya?" tanya sang gubernur. "Tentu saja.
Masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, pinta sang gubernur. Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu, kata sang gubernur. Bolehkah aku minta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja, jawab sang gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh, tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa, Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah, sang gubernur, jawab Abu Nawas dengan enteng. Lalu apa alasanmu, Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau, Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, Abu Nawas, ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar, Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Kisah Abu Nawas tanpa berenang mampu seberangi lautan luas.
Abu Nawas tiba-tiba dipanggil Baginda Raja. Ternyata raja punya tugas yang harus diselesaikan Abu Nawas. Kali ini tugasnya terbilang aneh dan mustahil. "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan penuh penasaran. "Begini Abu Nawas, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dia tergagap, kemudian dengan sangat terpaksa ia pun berujar, "Ya Paduka Raja, saya akan mengerjakan titah Paduka yang mulia." Pertemuan pun selesai. Abu Nawas pun menggerutu begitu meninggalkan istana raja. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat, susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik. Tanda stres sedang hinggap pada dirinya. Selanjutnya, si cerdik ini pun berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas pun menarik napas dalam-dalam. Pikirannya masih terasa kalut. Dan ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem, dia pun mencoba mencari ide untuk menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas pun melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak-anak itu? "Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas pun tiba-tiba terasa enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma kepengen makan yang enak-enak. Senyumannya pun terkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang. Dan ia pun bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia pun langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian gantinya. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu Abu Nawas pun pergi. 1 jam kemudian, raja dan para menteri pun datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berpikir bahwa Abu Nawas sedang berenang mengarungi lautan untuk mencapai teluk. "Luar biasa ini orang," ucap Baginda Raja sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski begitu, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka pun akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayangnya, di sana rombongan raja hanya bertemu dengan istri Abu Nawas yang menceritakan keberadaan suaminya. "Kemarin suamiku bercerita kalau akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya untuk melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkan pergi karena saya tahu dia bukan perenang yang baik," kata istri Abu Nawas dengan nada sedih. Kemudian salah seorang pengawal istana pun datang kepada raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja pun kemudian berupaya membangunkannya. "Beruntung kamu masih hidup Abu Nawas." Dan senyuman manis dari bibir Abu Nawas pun terbesit setelah tersadar dan membuat Baginda Raja pun merasa lega. Karena Abu Nawas selamat dari maut. "Kau memang hebat Abu Nawas," pungkas Baginda Raja sambil menepuk-nepuk pundak Abu Nawas.
Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut. "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya. "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. "Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen," bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Lalu diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya siapa pencipta Tuhan. Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja.
Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. "Apa yang kamu tanyakan?" tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. "Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar?" tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. "Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini, pencipta alam semesta dan seisinya?" Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar. Kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar. Sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mencangkul dalam penjara karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang penuh,
maka Baginda Raja pun memerintahkan para prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia pun sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik. Dan kini ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya. Sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluarnya. Seperti biasanya, Abu Nawas pun tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ini ia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya tampak murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" kata Abu Nawas kepada pengawal itu. "Apa itu, Abu Nawas?" kata pengawal itu tanpa bergairah. "Aku hanya ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku ingin menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," kata Abu Nawas. Pengawal itu pun berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu pun menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawalnya, Baginda Raja pun segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hatinya, Baginda Raja pun bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Lalu pengawal itu pun menyerahkan pensil dan selembar kertas kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong, jangan bercerita kepada siapapun istriku." Dan setelah menulis surat itu, akhirnya Abu Nawas pun menyerahkan surat itu agar diberikan kepada istrinya. Dan tentu saja surat itu pun dibaca oleh Baginda Raja sebelum diberikan kepada istri Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja pun merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu pun tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Dan mereka pun hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka pun menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas pun membalasnya, "Sekarang, engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus menggali, wahai istriku." Dan kali ini pun,
Baginda Raja tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja pun makin mengakui kecerdasan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan ladangnya. Kisah Abu Nawas menghitung umur hingga dapat sekantong keping uang emas. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan istana. Raja Harun ar-Rasyid pun berdiri dan menyampaikan pesan di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberi pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukumannya setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad pun bahagia. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak beberapa lama kemudian, para pengawal istana pun membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya mendapatkan hadiah, Baginda Raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan bernama Sofyan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun langsung menanyakan perihal hukumannya kepada Sofyan. "Hei Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. "2 tahun Baginda Raja," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "Sudah 1 tahun Baginda Raja," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun itu aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," jelas Baginda Raja. Selanjutnya, dipanggillah tahanan yang kedua, dan tahanan ini bernama Ali. Sang raja pun menanyakan kepada Ali hal yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada Sofyan. "Hei Ali, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali pun menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun menjadi bingung, harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, akhirnya Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Dan akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu pun menghampiri sang raja yang sedang kebingungan. "Hei Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup sekarang. Aku minta nasihatmu Abu Nawas. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar penuturan Baginda Raja, Abu Nawas pun juga bingung. Apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya, pikir Abu Nawas. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, Baginda Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Baginda Raja pun memberikan waktu sehari semalam kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jadi besok pagi kamu harus memberikan jawabannya," ucap Baginda Raja.
Lalu Abu Nawas pun berpamitan kepada Baginda Raja untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Namun selang beberapa waktu, tampaklah Abu Nawas telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Baginda Raja. Abu Nawas pun segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin segera mengetahuinya. "Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan dibebaskan selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusanya juga demikian. Sehari bebas dan sehari di penjara. Begitu berlangsung terus-menerus selama umur si Ali itu, Baginda," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum bahagia. "Engkau memang pandai, Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga patut kuberikan hadiah, yaitu sekantung keping uang emas," ujar Baginda Raja. Dengan wajah bahagia, akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong keping uang emas dari Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengerjai orang yang gigir. Dikisahkan, Abu Nawas kedatangan orang gigir. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun karena kegigirannya, ia merasa rumahnya sangat sempit. Dalam curhatannya kepada Abu Nawas, orang gigir tersebut menceritakan hal yang mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang cukup luas, akan tetapi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bagaimana caranya Abu Nawas, dan mohon beri jalan keluarnya, pinta orang kikir itu kepada Abu Nawas. Setelah menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Abu Nawas pun kemudian berpikir sejenak. Muncullah sebuah ide untuk memberi pelajaran kepada orang kikir tersebut. "Apabila engkau menginginkan kediamanmu menjadi lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam dan buatkan kandangnya di dalam rumahmu. Setelah 3 hari datanglah lagi ke sini dan laporkan kepadaku bagaimana keadaan rumahmu nantinya," ucap Abu Nawas kepada orang kikir tersebut. Meski kurang paham akan maksud Abu Nawas, karena orang kikir ini sudah percaya kepada Abu Nawas, orang kikir itu pun menuruti perintah Abu Nawas. Ia pun segera membeli sepasang ayam dan dibuatkan kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari berlalu, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu menjadi tambah luas?" tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun menjawab, "Bukannya tambah luas, tetapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu, Abu Nawas. Tak hanya membuat rumahku jadi bau, tapi juga berantakan," ucap orang kikir tersebut. "Kalau begitu, sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi, dan kembalilah kemari dalam 3 hari," kata Abu Nawas. Orang kikir itu pun malah kaget mendengar perkataan Abu Nawas. Namun ia pun tidak berani membantah perintah Abu Nawas. Hanya menggerutu dalam hatinya. Ia pun segera membeli sepasang bebek dan juga membuatkan kandangnya di dalam rumah. Selepas 3 hari, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas.
Lalu Abu Nawas pun kembali menanyakan kondisi rumahnya. "Wahai Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku lagi. Bukannya bertambah luas, rumahku malah semakin sempit, Abu Nawas. Sekarang juga menjadi mirip pasar unggas dengan bau dan kotorannya." "Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing dan buatkan kandang juga di dalam rumahmu. Setelah itu seperti biasa datanglah ke sini 3 hari lagi," jawab Abu Nawas. Orang kikir tersebut menjadi semakin jengkel. "Apakah engkau sudah gila, wahai Abu Nawas? Sudah disuruh beli ayam dan bebek, sekarang masih harus beli kambing. Apakah tidak ada cara lain?" "Sudah, lakukan saja apa perintahku. Engkau tidak boleh membantah," ucap Abu Nawas. Dengan muka kejut, orang kikir itu pun kembali ke pasar. Kali ini ia pun membeli kambing. 3 hari kemudian, seperti biasanya, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun sudah menunggu di depan rumahnya. "Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu sudah menjadi besar?" tanya Abu Nawas. Dengan muka cemberut, orang kikir itu pun nyeletuk. "Wahai Abu Nawas, saat ini rumahku rasanya benar-benar seperti neraka. Setiap hari istriku terus-terusan ngomel. Anak-anakku pada nangis, Abu Nawas. Ayam, bebek, dan kambing tak henti-hentinya bersuara hingga riuh dan ribut. Rumahku jadi bau dan panas serta sumpek. Tolong engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh lagi, wahai Abu Nawas," keluh orang kikir tersebut. Lalu Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu menjual kambingnya ke pasar. Orang kikir itu semakin tidak mengerti. Kemarin disuruh membeli kambing, tetapi kenapa sekarang malah disuruh menjualnya? Tak mau ambil pusing, orang kikir itu pun lantas menjual kambingnya dan esoknya kembali ke rumah Abu Nawas. Ia pun berkata kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik. Suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Lalu Abu Nawas pun kembali menyuruh menjual sepasang bebeknya ke pasar. "Hari ini aku agak lega, rumahku tidak terlalu sumpek dan bau. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi." Dan selanjutnya Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu untuk menjual sepasang ayamnya. Setelah menjual sepasang ayamnya, orang kikir itu pun kemudian esok harinya datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Kulihat wajahmu berseri-seri, apakah sudah ada perubahan di rumahmu?" tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun tersenyum. "Rumahku sekarang rasanya sudah lega. Ayam, bebek, dan kambing berikut kandangnya sudah tidak ada lagi. Di rumahku tidak berisik lagi dan tidak berbau lagi. Istriku pun sudah tidak ngomel-ngomel. Dan anak-anakku juga tidak rewel lagi, Abu Nawas," ucap orang kikir tersebut. Abu Nawas pun kemudian berkata, "Engkau sekarang bisa melihat, rumahmu terasa lebih luas kan? Padahal tidak menambahkan apapun. Ketahuilah, sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas. Hanya saja hatimu sempit sehingga tidak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang, engkau harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, orang kikir itu pun hanya menganggukkan kepalanya dan merasa bersalah. Kisah Abu Nawas memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras seorang pemeras. Al-Kisah.
Pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk sang raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan tentu saja, haruslah Baginda senang mendengarnya kabar tersebut. Kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Ini, si Abu Nawas suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan hidup serba kekurangan. Memang, Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik kepada Baginda Raja. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun berangkat sendiri menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, gumam si penjaga gerbang tersebut. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk ke istana asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa, penjaga?" jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari Baginda Raja harus dibagi sama rata denganku ya Abu Nawas," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiahnya akan diberikan kepada penjaga itu, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk ke dalam istana. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini barulah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga kepada penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk ke dalam istana, Baginda Harun Ar-Rasyid pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh Abu Nawas. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia ini, Baginda pun merasa sangat senang dan puas hatinya. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia pun telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka, junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan saja," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tentu saja Baginda Raja pun bertanya-tanya dalam hatinya dan merasa kaget serta heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Baginda pun akhirnya memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo pun sudah siap dengan cambuk di tangan, dan Abu Nawas pun dipersilakan untuk maju. Sesuai pesan dari Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas pun berteriak, "Berhenti!"
Baginda pun kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Tanya Baginda Raja belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya sebelum masuk tadi, penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang Paduka berikan kepada hamba. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. Bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara, pengawal itu pun dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Dan Baginda pun berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan yang keras tersebut. Dan Abu Nawas pun merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas pun belum juga puas karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Hari berikutnya, Abu Nawas pun menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka memeras orang-orang yang hendak masuk istana. Karena ketakutan, maka pengawal itu pun bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Dan Abu Nawas pun akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik penjaga pintu gerbang istana itu, uangnya pun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin dan serba kekurangan. Kisah Abu Nawas mengerjai pencuri yang mengaku menantu Tuhan. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pencuri yang ingin masuk ke rumah Abu Nawas. Namun ia mencobanya dengan cara yang lain. Karena diketahui Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah untuk dikelabui. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri itu pun sudah memikirkan strateginya. Sesampainya di rumah targetnya, yakni rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Kemudian sang pemilik rumah yakni Abu Nawas membukakan pintu dan menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." Dan ketika membuka pintu, Abu Nawas pun bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu pun menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misalnya ini berhasil. Mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya untuk menginap satu malam di rumah Abu Nawas. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhan, pria itu pun merasa berhak untuk masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya dirimu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kamu menginap di rumahku?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas,
Ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu ini adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini, Abu Nawas. Aku adalah menantu Tuhanmu, ucap pria tersebut. Oh, kamu menantu Tuhan ya? Menantu Allah Ta'ala? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Ya Abu Nawas, jawab pria tersebut dengan singkat. Kemudian Abu Nawas pun mengajak pria itu untuk masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? Tadi kan kau bilang menantu Allah Ta'ala. Dan masjid ini adalah rumah Allah. Jadi silakan menginap di rumah mertuamu, pungkas Abu Nawas. Kisah Abu Nawas jadi tukang ramal hebat, bikin kapok sang raja. Dikisahkan, Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal. Banyak orang yang datang kepadanya untuk diramal nasibnya. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang pun juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa khawatir. Jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaannya. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Abu Nawas hendak dihukum gantung oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menganggap Abu Nawas membahayakan kerajaan karena jadi peramal terkenal. Bahkan Abu Nawas pun hendak dihukum gantung oleh Baginda Raja yang dianggap Abu Nawas membahayakan kerajaan karena dia jadi peramal terkenal. Baginda Raja pun memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas pun digiring ke tempat tiang gantungan. Abu Nawas pun berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah laku Abu Nawas. Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Wahai Paduka yang mulia, bagaimana saya tidak bahagia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku, sahut Abu Nawas. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda, ujar Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tidak mengerti. Paduka yang mulia, sudah tahu sendiri kan, kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset, ucap Abu Nawas. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat, ucap Abu Nawas dengan yakin. Kita akan di sana bersama-sama Paduka yang mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana, ucap Abu Nawas menakut-nakuti Baginda Raja. Spontan saja wajah Baginda Raja pun langsung menjadi pucat. Dia pun terlihat takut dan gemetaran. Wahai prajurit, segera lepaskan Abu Nawas, bawa dia kembali ke dalam penjara, perintah Baginda Raja. Lalu akhirnya Abu Nawas pun tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit. Hai prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya
Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga, ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja pun dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera, Baginda Raja pun akhirnya membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja pun menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai di rumah. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas pun kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit nantinya dan meninggal karena ini. Maka sampaikanlah perkataan ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Walhasil, mendengar laporan dari prajuritnya, Baginda Raja pun kembali dibuat menjadi takut oleh Abu Nawas. Lalu dia pun memerintahkan pengawalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas mengajari keledai membaca. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai ini membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas pun menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun berusaha tidak memperdulikannya. Dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Menteri pun mengajak menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini," kata menteri itu dengan lantangnya. "Hai menteri, ada apa denganmu ini?" bentak Raja Harun al-Rasyid. "Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya. Sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas," ucap menteri itu. "Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini," kata Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara," titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. "Coba buktikanlah jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal?" kata menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu pun menatap Abu Nawas.
Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari si keledai ini untuk membaca, Abu Nawas? Tanya sang menteri kepada Abu Nawas. Sesampainya di rumahku, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membolak-balikkan halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawab Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja mengerti sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri itu pun akhirnya masuk penjara. Kisah Abu Nawas menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkan secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Maka Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid dan berkata, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa Abu Nawas? Tanya Baginda tidak sabar menunggunya. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggu di bawah pohon tersebut. Sementara itu, Abu Nawas pergi untuk menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas pun mengajak pedagang budak itu untuk membeli calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dan itu Abu Nawas pun tidak tega menjualnya di depan matanya.
Setelah pedagang itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Dan Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak Badui tersebut. Baginda Raja pun masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasarnya. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tersebut. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram. "Tidak, itu tidak perlu," kata pedagang budak dengan seenaknya. Lalu ia pun menyeret budak barunya ke belakang rumah. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Dan begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakanlah," bentak Badui itu. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si Badui itu melihat cara Sultan Harun ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," seru Badui itu dengan marahnya. Sultan Harun ar-Rasyid pun mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke arah kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Haruskah bekerja keras lebih dahulu? Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun ar-Rasyid dalam hatinya. "Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang. Ia pun menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku ini adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Badui itu pun langsung menjatuhkan dirinya sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu,
Lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja.
Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang.